sebentar lagi kita akan memulai imsak kita. Tapi sebelum itu kita menyanyi dulu. Yuk bangkit berdiri. Nah, untuk lagu pertama kita yaitu adalah Sukacita. Adalah sukacita Di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hati. diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Nah adik-adik, lagu kedua kita mau nyanyi lagu Kasih. Kasih itu sabar, tidak cepat marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Nah adik-adik, untuk lagu yang ketiga kita mau nyanyi Happy Ya Ya. Tangannya di pinggang ya adik-adik. Saya Senang jadi anak Tuhan. Oh yes, siang jadi kenangan malam, jadi impian. cintaku semakin mendalam. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam ibadah kita. Siapkan dulu Alkitab dan Kidung Cerianya. Kalau sudah, kita akan menyanyikan Mars Lokat PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, tunjukkan kasih lain, menyatakan terang ini. Terbentang ada Tuhan, kami kunjung menunggu riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang takut setia, dan dengan sukacita memerawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, ada dalam berkarya. Tuhan Yesuslah kawan sejati, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah adik-adik, untuk lagu pembuka kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 213, yaitu Dengar Panggilan Tuhan.
kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi ini Engkau mengumpulkan kami kembali untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah Tuhan dari awal, pertengahan, hingga nanti kami selesai. Engkau berkatilah kami, hanya ke dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca nats pembimbing kita yang terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan lagu dari Hidup Ceria 214. Yesus memanggil. Mari sebelum membaca Alkitab kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang di hadapan-Mu yang kudus Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga pagi ini kami bisa mengikuti IMPA. Dan sebentar kami akan membaca firman-Mu dan mendengar renungannya. Kami siap untuk melaksanakannya Tuhan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena firman kebenaran-Mu akan kujadikan pegangan kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau baca Alkitab dulu. Yuk kita baca Alkitab kita dari 1 Petrus 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Yuk adik-adik yang di rumah, siapin Alkitabnya dari 1 Petrus 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Sudah dapat semua? Kalau sudah kita baca bersama-sama ya. 1 Petrus 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Beginilah firman Tuhan. Dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus di antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan,
Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus, dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita dulu nih sebelum kakak menjelaskan materi dari minggu ini. Yuk kita lihat sama-sama ceritanya. Di suatu desa ada 3 orang kesatria. Kesatria yang pertama namanya kesatria iman. Yang kedua namanya kesatria pengharapan. Yang ketiga namanya kesatria kasih. Mereka dipilih oleh Tuhan Allah untuk menjaga penduduk di desa agar terhindar dari serangan, ketakutan, dan kesusahan dari naga yang sangat besar. Pada suatu hari, ketiga kesatria mendengar kabar kalau naga akan datang ke desa untuk memberikan ketakutan dan memberikan kesusahan untuk para warga di desa. 3 kesatria menyusun rencana untuk mengalahkan naga besar itu. Tapi mereka ragu karena saat melihat naga itu, ternyata naganya sangat besar. Naganya juga bisa mengeluarkan api. Wah, mereka ragu apakah mereka bisa mengalahkan naga tersebut atau tidak. Lalu mereka teringat kalau mereka punya Tuhan Allah yang punya kuasa sangat besar. Lalu mereka meminta pertolongan kepada Tuhan agar mereka dikuatkan dan juga mereka terhindar dari bahaya. Lalu Tuhan mendengar doa mereka dan naga tersebut dipadamkan apinya. Wah, naganya terbatuk-batuk. Naganya jadi nggak punya api lagi. Saat dia mau menyemburkan api, yang keluar hanyalah asap-asap saja. Dan akhirnya naga kesal dan pergi dari desa. Penduduk di desa merasa bahagia karena terhindar dari naga yang membawa kesusahan dan juga ketakutan itu. Nah, gimana tadi adik-adik ceritanya? Seru banget gak? Seru. Nah, tadi kita lihat ada siapa? 3 orang kesatria. Mereka adalah kesatria iman, pengharapan, dan kasih. Nah, adik-adik, tadi dari cerita tadi tuh kita mau belajar nih adik-adik, bahwa setiap ketakutan, setiap penderitaan kita, setiap kesusahan kita itu pasti akan bisa kita lewati kalau kita punya 3 kesatria tadi tuh. 3 kesatria yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Nah, tapi adik-adik tahu nggak apa sih itu iman? Nah, iman itu adalah rasa percaya adik-adik kepada Tuhan Yesus.
walaupun adik-adik belum pernah melihat Tuhan Yesus, tapi adik-adik percaya kalau Tuhan Yesus punya kuasa yang sangat besar. Nah, adik-adik di situ punya namanya iman. Nah, adik-adik punya satu kesatria tuh tadi, kesatria iman. Nah, terus yang kedua tadi adalah kesatria pengharapan. Nah, kesatria pengharapan itu adalah kalau adik-adik sedang mengalami kesusahan, adik-adik merasa sedih, adik-adik berharap kepada Tuhan nih. Adik-adik di rumah berdoa kepada Tuhan supaya adik-adik dikuatkan. Nah, itu adalah pengharapan kepada Tuhan. Kalau adik-adik sudah biasa nih menghadapi kesulitan, terus adik-adik berharap hanya kepada Tuhan, berarti adik-adik sudah punya kesatria yang kedua, yaitu kesatria pengharapan. Nah, yang ketiga nih, kesatria kasih. Nah, pasti di sini semuanya adik-adik yang ada di rumah, semuanya pasti tahu apa itu kasih. Ya enggak? Kasih itu panjang sabar, tidak iri hati, tidak apa lagi? Sombong, iya, baik hati. Nah, itu kasih. Kita mengasihi sesama, orang tua, kakak adik. Nah, itu namanya mengasihi. Nah, adik-adik di sini kita mau belajar nih. Kalau kita mengalami kesusahan, pasti adik-adik semua yang di rumah pernah mengalami kesusahan dong ya. Misalnya adik-adik mengalami kesusahan waktu sekarang nih belajar di sekolah. Adik-adik nggak bisa datang ke sekolah, adik-adik nggak bisa bertemu teman-teman, nggak bisa bertemu guru langsung, berhadapan langsung sama guru. Tapi adik-adik harus belajar di rumah. Nah, di situ adik-adik kalau ada yang merasa kesusahan nih, adik-adik bisa meminta pertolongan kepada Tuhan supaya dikuatkan, supaya diberikan panjang sabar, Tuhan berikan kemudahan untuk adik-adik semua supaya bisa belajar di rumah. Atau di sini adik-adik ada yang pernah merasakan kesusahan waktu adik-adik udah kangen nih mau datang ke IMPA. Kakak juga kangen banget nih mau datang ke IMPA, tapi karena kita sedang mengalami virus corona, kita jadi harus IMPA di rumah. Terus sedih deh nggak bisa ketemu sama teman-teman di gereja, nggak bisa ketemu kakak-kakak lain juga yang ada di gereja ya. Nah, walaupun kita dalam kesusahan seperti itu, kita bisa nih minta tolong sama Tuhan agar virus COVID ini segera dihilangkan dari Indonesia atau segera dihilangkan dari dunia ini. Nah, kalau adik-adik anak Tuhan, adik-adik percaya kalau Tuhan punya kuasa yang besar, pasti adik-adik hanya meminta pertolongan kepada siapa? Kepada Tuhan dong pastinya. Iya, kakak juga di sini berharap adik-adik yang di rumah sekarang dari mulai hari ini adik-adik mau belajar. Kalau adik-adik menghadapi kesusahan, adik-adik sedang merasa sedih, adik-adik sedang merasa sakit hati, atau adik-adik merasa kesusahan karena adik-adik masih sering nangis di rumah. Nah, adik-adik mulai sekarang bisa minta pertolongan Tuhan, minta tolong sama Tuhan dengan cara apa? Ayo, dengan cara berdoa. Betul, kan kita berbicara dengan Tuhan dengan cara berdoa, betul. Nah, jadi untuk minggu ini kita mau belajar tentang berani menghadapi ketakutan dan kesusahan kita. Jadi kalau adik-adik mendapatkan kesusahan, adik-adik gak usah nangis lagi, adik-adik gak usah takut lagi. Tapi adik-adik harus percaya kalau Tuhan pasti akan menjaga kita dan membantu kita. Nah, sampai di sini dulu ya cerita kakak minggu ini. Semoga adik-adik yang di rumah bisa mendengarkan dan juga bisa menerapkan cerita untuk minggu ini di kehidupan adik-adik sehari-hari. Jangan lupa ceritain juga ke teman-teman yang belum mendengar cerita ini, supaya teman-teman adik-adik juga bisa belajar untuk berani menghadapi kesusahan. Hai adik-adik, gimana? Tadi udah dengar firman Tuhan ya sama Kak Vina? Nah, hari ini Kak Ira mau bikin aktivitasnya seperti ini. Nah, yang pertama kita siapin dulu bahannya. Bahannya ada karton,
Kartonnya bebas ya adik-adik warnanya. Kalau Kak Iren ada warna ungu, kuning, sama hijau. Lalu yang kedua adik-adik ada siapin lem, gunting, sama pensil. Dan ada bahan tambahan yaitu kertas origami. Yang pertama, adik-adik bikin pola tangan adik-adik di sini. Seperti ini, lalu adik-adik gambar. Nah, seperti ini adik-adik. Yang kedua, lalu adik-adik gunting sesuai pola gambar tangan adik-adik. Nah, seperti ini ya adik-adik. Nah, seperti ini adik-adik. Sudah jadi. Nah, lalu habis sudah dipotong seperti ini, adik-adik tempel di karton polos warna. Bebas ya adik-adik, mau warna apa. Karena kita lem dulu pola tangannya. Seperti ini. Jika sudah, adik-adik tempel seperti ini di karton warna kuning. Sudah, tunggu sampai kering. Nah, lalu yang kedua, adik-adik bikin pola daun. Daun seperti ini. Bentuk pola daunnya bebas ya adik-adik. Adik-adik kalau udah gambar pola seperti ini, adik-adik lalu gunting. Guntingnya pelan-pelan adik-adik, atau adik-adik juga bisa bantuin ke mama papanya untuk mengguntingin pola ini. Ayo kita gunting. Nah, kalau sudah adik-adik, ini adik-adik udah jadi. Nah, sebelum adik-adik tempel, adik-adik tulis dulu harapan adik-adik. Contohnya seperti ini ya. Adik-adik tulis di dalam pola daunnya seperti ini. Ada di sini tulisannya dokter. Terus harapan adik-adik apalagi ya? Mungkin banyak teman. Adik-adik tulis di sini banyak teman. Dan masih banyak lagi nih daunnya. Punya mainan yang bagus. Nah, mainan yang bagus. Punya mainan. Apalagi adik-adik. Bahagiain mama papa. Boleh adik-adik. Ya, mama papa. Apa ya adik-adik? Terus bikin apa ya, Dede punya harapan apa lagi? Adik-adik pengen jadi lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Harapan adik-adik apa lagi? Ingin juara kelas. Adik tulis di sini. Juara kelas. Masih banyak nih adik-adik pola kaumnya. Apalagi ya? Ingin punya mobil. Apalagi adik-adik? Kalau Kak Iren, ada harapan Kak Iren itu ingin lulus kuliah. Apalagi ya? Dah, boleh segini aja dulu adik-adik. Sisanya adik-adik kerjain ya. Nah, kalau udah ditulis harapannya, adik-adik boleh tempel. Tempelnya bebas ya adik-adik, seperti ini tempelnya.
seperti ini adik-adik. Nah, jangan lupa adik-adik tulis di telapak tangan adik-adik di sini, tulis harapan adik-adik. Adik-adiknya bisa ganti sama nama adik-adik seperti ini ya. Harapan Kak Iren. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, kalau udah seperti ini, adik-adik boleh hias. Boleh adik-adik tambahin gambar buah-buahan, atau di bawahnya ada rumput, atau adik-adik bisa gambar di sini pohon. Nah, Kak Iren itu mau tambahin gambar rumput seperti ini. Nah, adik-adik seperti ini. Terus Kak Iren mau tempel di sini. Gimana adik-adik? Bagus nggak? Dan jangan lupa di sini adik-adik boleh tulis lagi di sini pohon harapan. Seperti ini adik-adik tulis ya. Pohon harapan. Nah, jadi deh pohon harapannya. Gimana adik-adik? Udah jadi kan pohon harapannya? Nah, ini pohon keharap Kak Iren. Punya adik-adik gimana? Nah, adik-adik jangan lupa share pohon harapan adik-adik ya. Kak Iren tunggu hasilnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah sekarang untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 256, yaitu Hidup Kita Yang Benar. Dalam segala aku bermasmur dan ucap syukur itu kehendaknya. Ya, kita sampaikan syafaat kita anak-anak. Mari kita satu dalam doa dan menyampaikan syafaat kita kepada Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan atas firman kebenaran-Mu itu ya Tuhan. Dan Tuhan telah mengingatkan kami apa yang kami laksanakan dalam hidup kami hari lepas hari. Dan kami dapat mengetahui arti kehidupan baru bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, biarlah iman dan pengharapan kami hanya kepadamu. Dan kasih kami untuk-Mu, untuk sesama ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, begitu baiknya Engkau dalam hidup kami ini Tuhan. Dan pagi ini juga kami akan berdoa untuk orang tua kami, untuk mama dan papa. Tuhan tahu dalam kehidupan kami dalam masa-masa sulit ya Tuhan. Tuhan mau tolong kedua orang tua kami di dalam pekerjaan mereka maupun dalam usaha mereka. Tuhan berkati Tuhan tangan-tangan mereka. Biarlah berkat-Mu dapat mengalir dan dapat mencukupkan segala kebutuhan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat pendidikan kami. Kami sudah masuk dalam kelas yang lebih tinggi Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kepintaran kepada kami, akal kebijaksanaan, dan roh hikmat daripada-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Dan siang ini juga kami akan berdoa untuk negara kami, negara Republik Indonesia, di bawah pemerintahan Bapak Presiden Jokowi. Tuhan, tolonglah Bapak Presiden Jokowi beserta jajarannya dengan para menteri, dari yang tertinggi sampai terendah. Tolong mereka dalam memerintah negara Republik Indonesia ini Tuhan, agar lebih mendapat
kebaikan atau kemakmuran bagi negara ini ya Tuhan. Juga kami berdoa buat para medis yang sedang melayani di rumah-rumah sakit. Tuhan berkati tangan-tangan mereka di dalam pelayanannya ya Tuhan. Apa yang mereka kerjakan adalah untuk kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang menderita sakit ya Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk Tentara Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dengan tugas mereka menjaga bumi pertiwi ini Tuhan. Tuhan beri kesehatan, kekuatan, roh hikmat kepada mereka ya Bapa Surgawi. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat gereja kami, Gereja Petra, di dalam pelayanannya untuk para presbiter, pengurus 6 Pelkat, dan jemaat dari sektor 1 sampai sektor 11. Tuhan berkati semua pelayanan mereka semua ya Tuhan. Itu adalah untuk kebesaran kemuliaan nama-Mu saja di muka bumi ini ya Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk orang sakit yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan-Mu tolong mereka, Tuhan-Mu jamah tubuh mereka, Tuhan-Mu sembuhkan mereka dari sakit penyakit yang ia derita. Karena kami yakin dan percaya Engkau adalah tabib yang maha mujarab dari segala dokter di muka bumi Tuhan. Berkati obat-obatan mereka minum untuk kesembuhannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba juga mohon kepadamu dengan virus COVID-19 yang masih banyak merenggut jiwa-jiwa masyarakat di sekeliling kami ya Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Tuhan usir, Tuhan musnahkan virus COVID-19 ini Tuhan. Begitu sedihnya hati kami kalau memikirkan saudara-saudara kami yang terdampak virus COVID-19 ini ya Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, biarkanlah negara kami ini sehat, baik lahir maupun batin. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami juga berdoa buat kakak-kakak layan yang melayani atau yang tidak melayani pada minggu ini. Tuhan berkati keberadaan mereka satu persatu. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberi yang terbaik bagi kakak-kakak layan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, masih banyak yang kami pinta pohonkan padamu. Kami tak layak mengaturkan satu persatu dari Datang Kudus Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan mendengar dan mendoakan yang tak sempurna ini Bapa. Yang kami alaskan hanya satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang Kak Vina akan memberitakan Warta PA untuk minggu ini. Kakak ingin berterima kasih untuk adik-adik yang masih mengikuti ibadah dari awal kita ibadah sampai di akhir. Nah adik-adik, kakak juga mau mengingatkan untuk adik-adik semua yang ada di rumah tetap mengerjakan aktivitasnya, juga jaga kesehatannya supaya minggu depan kita bisa beribadah lagi bersama-sama. Nah sampai di sini dulu Warta PA kakak, sampai jumpa minggu depan. Untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 292, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Ibadah kita telah selesai.
Mari kita berdoa. Kami akan berpisah satu dan yang lain ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kegiatan kami hari lepas hari. Dan Tuhan membimbing kami agar kami dapat menjadi saksi bagimu di dunia ini. Tuhan, berikan kami kesehatan badan dan kekuatan iman ya Tuhan. Agar kami dapat membesarkan dan memuliakan nama-Mu di bumi ini juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami panjatkan kepada Bapa di sorga. Amin.